Berikutnya, nah di sini ada beberapa miskonsepsi belajar yang dulu pernah saya lakukan Bapak Ibu. Dulu waktu awal-awal ngajar atau pertama kali ngajar itu tuh saya hanya mau belajar ketika ada ujian atau ada UKG gitu. Saya baru mau belajar karena beranggapan ya kan dulu saya udah belajar di kuliah gitu. Kemudian ketika awal ngajar juga saya beranggapan bahwa kendali belajar kelas itu ya milik saya, kendalinya ada di saya sebagai guru gitu ya. Kemudian pelajar mempunyai kebutuhan, saya menganggap ya semua murid saya tuh sama, seragam gitu ya. Kemudian ya saya hanya mengajarkannya hafalan, kemudian transfer knowledge atau ceramah. Kemudian saya juga dulu ketika awal menjadi guru, menganggap keberhasilan belajar itu ditandai dengan nilai dan angka standar. Jadi kalau anak-anak yang nggak lulus KKM berarti mereka nggak berhasil belajarnya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian penilaian belajar itu sepenuhnya wewenang saya sebagai pengajar gitu. Jadi ya saya yang ngasih soal, saya yang bebas menentukan nilai tanpa anak-anak atau murid-murid saya itu nggak tahu sebenarnya rubriknya apa, sebenarnya kriteria yang dinilai itu apa gitu. Jadi semuanya itu ada di tangan si guru itu, padahal murid juga perlu dilibatkan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, ini ada beberapa temuan kaitannya dengan guru merdeka belajar ya Bapak Ibu ya, atau riset. Nah, jadi siapa sih orang yang merdeka belajar itu? Dan ciri-ciri guru merdeka belajar itu apa? Ada 3 hal Bapak Ibu atau 3 ciri guru merdeka belajar. Yang pertama itu komitmen terhadap tujuan. Nah, kita kan mengajar tujuan kita selama 1 semester itu kan sudah tertuang ya Bapak Ibu ya di modul ajar atau di silabus. Kemudian ya kita orientasinya tujuan yang udah ditetapkan itu, penetapan tujuan pun bisa juga kita melibatkan murid. Kemudian yang kedua itu mandiri. Saya percaya bahwa tiap guru itu punya tantangan yang berbeda. Jadi misalkan saya di sini menyampaikan cara mengelola kelas. Itu belum tentu cocok dengan guru-guru yang ada di NTT, dengan guru-guru yang ada di Jawa Barat. Jadi kita di sini perlu diskusi bareng nih tentang why-nya terlebih dahulu. Nanti untuk cara itu pasti Bapak Ibu bisa menemukan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan minat muridnya masing-masing. Mandiri terhadap cara, kita guru yang bisa menentukan caranya mau seperti apa ya pengelolaan kelas saya di kelas gitu, sesuai dengan tadi asesmen diagnosis, sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita di kelas. Dan yang ketiga, ini yang paling penting adalah refleksi. Misal tahun pembelajaran ini akan berakhir gitu ya Bapak Ibu ya, kita bisa banget minta refleksi ke murid-murid kita. Anak-anak, gimana sih pembelajaran yang sudah Bu Dias kasih tahun kemarin? Kira-kira apa yang perlu Bu Dias tingkatkan agar kamu belajarnya lebih nyaman, agar kamu bisa lebih memahami materi yang Bu Dias sampaikan gitu. Itu bisa banget kita minta umpan balik ke murid Bapak Ibu. Jadi awalnya saya gengsi gitu ya, ngapain minta umpan balik ke murid gitu kan. Atau saya juga yang pegang kendali atas diri mereka gitu. Tapi setelah saya belajar, setelah saya akhirnya tersadar gitu ya Bapak Ibu bahwa ternyata saya ini belum merdeka belajar. Jadi sebelum saya mengelola kelas, saya perlu selesai dengan diri saya sendiri terlebih dahulu gitu. Jadi saya harus menjadi guru yang memang tahu kebutuhan murid-murid saya, siapa sih murid-murid yang diajar, profilnya seperti apa, kemudian baru di situ saya bisa menemukan cara yang tepat untuk murid-murid saya ini dengan mandiri terhadap cara, dan tentunya terus direfleksikan. Jadi bisa jadi cara yang saya terapkan sekarang itu akan berbeda dengan tahun ajaran berikutnya, seperti itu Bapak Ibu. Itulah guru merdeka belajar. Nah, setelah saya menjadi guru merdeka belajar, baru berikutnya
saya akan mengelola kelas saya itu agar menjadi kelas yang merdeka belajar, atau proses pembelajaran di kelas saya ini nantinya akan lebih produktif gitu. Setelah saya menjadi seorang guru yang sudah selesai dengan diri saya sendiri, atau guru yang merdeka belajar gitu.